Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Benturan pedang dari Xuan dan Feng pun sampai menggemparkan keadaan sekitar. Xuan pun kemudian melepaskan serangan bertubi-tubi ke arah Feng. Meski sebenarnya saat itu kesulitan, Feng terlihat masih bisa mengimbangi pergerakan dari Xuan. Melihat itu, Xuan pun masih terus menambah kecepatannya yang membuat Feng semakin kesulitan. Sampai pada akhirnya, Feng pun terpental akibat serangan dari Xuan. Feng yang terpental itu pun menjadi terkejut dan berkata, "Ini mustahil. Bagaimana bisa kultivasimu lebih tinggi dari milikku?" Xuan yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Itu semua berkat para saudaramu." Melihat Feng yang saat itu menyesali karena nggak membunuh Xuan dengan benar, Xuan pun tertawa dan berkata, "Sudah terlambat jika kau menyesalinya saat ini. Dan untuk mengembalikan kebaikan, aku akan membunuhmu dalam 3 serangan." Xuan pun saat itu mengarahkan pedangnya pada Feng yang membuat Feng pun sangat marah. Feng pun langsung bergerak maju dan melepaskan kekuatan petirnya yang bernama Thunder Sword. Seketika muncullah aura biru keunguan yang ada di sekitar tubuhnya. Namun Xuan yang melihat serangan yang datang ke arahnya pun dengan santai menggerakkan pedangnya sambil mengeluarkan kekuatan dari Cuttinggale. Ini membuat 2 kekuatan besar pun saling berbenturan saat itu dan menciptakan ledakan yang menggemparkan keadaan sekitar. Dan setelah ledakan menghilang, terlihatlah asap yang menggumpal di sana. Tetapi Xuan saat itu sama sekali nggak terluka. Xuan malah berkata kepada Feng, "Apakah itu semua teknik pedang dari keluargamu? Hal seperti ini mana mungkin bisa membunuhku?" Feng yang mendengar itu pun sangat marah karena Feng saat ini bahkan melepaskan kekuatan penuhnya. Feng pun kemudian berkata, "Apa yang kau kultivasikan? Bagaimana kau berhasil menerima teknik terkuatku? Dan kenapa kau sama sekali nggak terluka?" Mendengar itu, Xuan pun tersenyum sambil berkata, "Tebasan pedang yang baru saja aku lepaskan merupakan teknik bela diri tingkat kelima. Kenapa? Apa kau mau mempelajari ini juga? Aku akan mengajarimu jika kau bersujud dan memohon padaku." Feng yang mendengar itu pun merasa terhina. Dan Feng pun berkata di dalam hati, "Aku berada dalam masalah. Dari mana anak ini bisa belajar teknik seperti itu? Jika pertarungan ini terus dilanjutkan, aku pasti akan terbunuh. Tetapi ada satu hal yang bisa aku lakukan sekarang." Feng pun saat itu melihat ke arah King King dan berniat menggunakan King King sebagai sandranya. Melihat itu, Xuan dan King King pun sangat terkejut. Xuan pun langsung melesat dan berkata, "Sistem, tukarkan poin pada riding step tingkat kelima." Dan seketika muncullah pemberitahuan sistem yang berisi, "Devouring point sudah dikurangi. Pertukaran untuk riding step telah selesai." Seketika pergerakan dari Xuan itu pun sangat cepat sampai bahkan gak bisa terlihat oleh siapapun. Dan saat dirinya ada di depan Feng, Xuan pun langsung membelah tubuh Feng menjadi 2. Ini membuat Feng pun mati saat itu. Tetapi serangan pedang dari Feng itu masih terus berlanjut ke arah King King. Xuan yang melihat itu pun jadi panik dan langsung melesat ke arah King King. Tetapi posisi mukanya saat itu salah. King King pun berhasil selamat dari maut yang ingin menghantamnya. Namun setelah itu, wajah King King pun berubah menjadi merah. King King tuh malu banget melihat Xuan yang ada di depan mukanya. Xuan pun langsung minta maaf karena itu terdesak. Xuan gak tahu harus ngelakuin apa untuk menyelamatkannya. Dan karena itulah Xuan terpaksa ngelakuin hal itu. Dan setelah itu King King pun ngucapin makasih sama Xuan, karena kalau seandainya Xuan gak datang, King King udah pasti akan mati saat ini.
King King pun saat itu memberikan sesuatu kepada Swan. Dan ketika Swan melihat hal itu, Swan pun sangat kaget karena itu merupakan rumput Blood Jet yang merupakan harta legendaris dengan harga yang tak ternilai. Swan tuh heran kenapa King King mau memberikan harta yang sangat berharga ini. Tetapi King King malah menjawab, kenapa rumput jelek itu lebih berharga dibandingkan nyawaku? Ayahku adalah orang terkaya di kota Wanjin. Kami punya banyak rumput seperti ini. Mendengar itu, Swan pun langsung menerima pemberian dari King King dengan wajah yang sangat bahagia. Swan pun kemudian bertanya, kenapa King King bisa ada di wilayah Gunung Lianyun? King King pun kemudian menjawab kalau dirinya sebenarnya ingin berkunjung ke sekte Lieyun, tetapi ayahnya tidak mengizinkan dirinya. Dan karena itulah King King pun menyelinap dan akhirnya tersesat. Dan setelah pembicaraan panjang mereka, Swan pun mengajak mereka untuk kembali ke kota Lianyun. Swan juga berniat menraktir King King dan Liu, karena ternyata kedua gadis ini juga saling kenal karena mereka juga merupakan teman sejak kecil. King King pun bilang kalau dia juga udah nggak sabar karena dirinya itu udah lapar banget sampai ingin makan biji. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Scene pun kemudian berpindah menampilkan mereka berdua yang telah sampai di kota. Dan gak lama, datanglah seseorang yang berkata dengan panik, aku akhirnya menemukan dirimu Tuan Muda. Ayo kembali ke kediaman. Liu sedang diajar oleh seseorang. Swan yang mendengar itu pun marah dan bertanya, siapa yang berani mengajar si Liu? Dan kemudian orang itu menjawab kalau itu berasal dari keluarga Chen. Dirinya pun menjelaskan bahwa keluarga Chen telah membawa beberapa orang untuk menangkap Swan. Tetapi karena mereka nggak bisa menemukan Swan, mereka pun melampiaskan amarahnya pada Liu. Dan saat Liu dibawa kembali ke kediaman Ye, semua itu sudah terlambat. Swan pun kemudian menanyakan keadaan dari Liu. Orang itu pun menjawab bahwa berdasarkan penjelasan dari dokter, organ dalam dari Liu telah dihancurkan sepenuhnya oleh gelombang energi vital yang ganas. Mereka khawatir kalau Liu tidak akan hidup untuk melihat hari esok. Swan yang mendengar itu pun langsung melesat untuk melihat keberadaan dari Liu. Swan pun berkata di dalam hati, beraninya mereka meletakkan tangan mereka pada warga sipil biasa. Aku benar-benar meremehkan betapa jahatnya orang-orang di dunia ini. Swan pun pada akhirnya sampai di halaman kediaman Ye. Swan pun langsung meminta orang yang menjaga Liu untuk keluar sebentar. Orang itu pun mematuhi perkataan dari Swan. Dan kemudian Swan pun melihat keadaan dari Liu yang sudah terbaring lemas. Melihat itu, Swan pun langsung meminta sistem untuk menukarkan poinnya agar dia bisa mendapatkan 100 Claudel. Sistem pun saat itu menukarkan poin dari Swan untuk mengeluarkan potion yang dimintanya. Dan setelah mendapatkan potion itu, Swan pun langsung meminumkannya kepada Liu. Sekedar informasi, potion yang bernama 100 Flower ini mampu menetralkan racun dan kelainan yang ada di dalam tubuh seseorang yang timbul dari energi vital eksternal. Potion ini juga mampu mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan cedera. Ini adalah item pamungkas untuk mengobati cedera dan hanya efektif untuk kultivasi tingkat ke-9 atau lebih rendah. Dan setelah Liu meminum potion itu, seketika tubuhnya pun langsung berubah jadi membaik. Swan yang melihat itu pun berkata, untunglah aku masih menyisakan beberapa poinku saat ini. Jika tidak, Liu pasti akan tiada. Swan pun kemudian keluar dari kediaman itu. Dan ketika keluar, Swan melihat para tetua yang ada di sana. Mereka pun bertanya gimana keadaan dari Liu. Swan pun kemudian jelasin bahwa dirinya udah memberi Liu potion legendaris yang dia dapatkan di wilayah Gunung 18. Dia pasti akan baik-baik aja setelah bangun. Mendengar itu, Patriark pun berkata, itu sangat bagus. Kulihat kau juga berhasil mendapatkan kembali levelmu, bahkan meningkatkan seni kultivasimu.
Tuan yang mendengar itu pun tersenyum bahagia. Itu benar, aku saat ini sudah berhasil di level 5 Material Art. Nggak lama, tetua yang sebelumnya meremehkan Swan pun berkata, "Maafkan aku jika aku tidak membuatmu menyerahkan obat pada wewenang yang lebih tinggi. Kau tidak harus meninggalkan kediaman Ye dengan marah seperti sebelumnya. Dan karena diriku, Liu terluka seperti ini, kami sangat salah. Swan, kuharap kau membiarkan yang lalu berlalu dan kembalilah kepada kami." Swan yang mendengar itu pun berkata, "Aku tidak pernah menyalahkan para tetua karena hal sepele seperti ini. Lagian itu karena kalian khawatir tentang keluarga ini. Akulah yang tidak dewasa karena meninggalkan rumahku. Dan yang paling penting, aku punya darah dari klan Ye. Semuanya mengalir di nadiku. Aku masih bagian dari klan ini, bahkan sampai aku mati." Kemudian Swan pun berkata di dalam hati, "Karena para tetua mengakui kesalahan mereka, aku akan memberikan mereka kesempatan jika mereka menyetujui syaratku." Mendengar perkataan dari Swan, para tetua pun berkata, "Itu bagus. Sudah kubilang pada kalian kalau Swan itu sangat dewasa. Dia tidak akan berdebat dengan kita karena masalah kecil seperti itu." Namun, Swan pun berkata kalau dia punya 2 syarat. Patriark yang mendengar hal itu pun berkata, "Selama kau bersedia kembali, aku akan memenuhi semua syaratmu." Swan pun kemudian melanjutkan perkataannya bahwa dia ingin membinasakan klan Chen dari tanah kota Lianyun. Dan terlihatlah raut wajah dari Swan yang sepertinya tidak mengenal belas kasihan lagi. Swan udah sangat marah karena kejadian ini, karena dirinya Liu sampai terluka seperti itu. Dan karena itu, Swan pun ingin menghabisi seluruh keluarga itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see